Di balik badai kasus hukum yang melilit Olivia Natania, putri penyanyi Nia Daniati, rupanya terselip butiran air mata Nia yang menangisi nasib Oi yang penuh kejutan. Bagaimana tidak, lewat sang pengacara, Oi meminta untuk ditebuskan obat, salah satunya adalah obat untuk penyakit depresi. Ada apa dengan Oi? Jika pihak berwajib mengumumkan 4 orang tersangka baru dalam kasus penipuan seleksi CPNS, mungkinkah Oi mengalami sakit hingga depresi karena kasusnya mencatut banyak pihak sebagai tersangka termasuk sepupunya sendiri? Entahlah, yang jelas sang pengacara pun mengutas kondisi fisik Oi yang kini semakin miris. Karena saya ada urusan di lain, jadi saya wakilkan dengan ada partner saya, Pak Yusuf. Pak Yusuf tadi menginformasikan ke saya bahwa Oi sehat. Cuman Oi hanya menanyakan obatnya. Jadi obat yang diberikan kemarin itu dicari, nggak ada gitu, habis. Jadi minta ditebus kembali seperti itu. Yang jelas sih agak urusan, mungkin makan juga atau pikiran juga. Jadi ada beberapa obat yang diberikan oleh dokter kepada Oi itu kalau nggak salah tuh tinggal hari ini. Jadi minta ditebus gitu. Yang saya lihat yaitu ada obat yang depresi juga gitu. Kemarin sudah kita lakukan penahanan terhadap saudari O. Ya. 4 orang lainnya yang kita lakukan, yang sudah akan kita panggil lagi, kita tetapkan sebagai tersangka. Hari ini kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan. Ini sementara berjalan pemeriksaannya. Ya, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Jadi saya perjelas lagi. Yang 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang diperiksa. Yang pertama adalah saudara FM alias K. Yang kedua saudara ES. Yang ketiga saudari R. Saudari R Pak ini dia, saudari SR. Apa? Saudari R. Yang keempat adalah saudara SN. Kaget, syok mendadak. Ya karena kok cuma booking aja, cuma disuruh Oi ngasih surat segala macam, ngasih amplop itu, kok jadi tersangka. Itu doang, sebatas itu. Kikitus terlibatnya dalam pemesanan hotel itu, ballroomnya. Habis itu karena Oi bilangnya dari awal itu, Ki tolong bookingin ya hotel ini gitu. Hotel ini untuk acara apa Oi? Acara seminar. Ajakan saya sebagai tersangka, ya mungkin ajakan dikaji ulang untuk gelar perkaranya. Karena saya tidak menikmati apapun dari hasil itu. Kondisi Oi yang semakin kurus di dalam tahanan tidak pelak mengulik curahan hati Nia Daniati sang ibu yang tidak kuat untuk menahan sedih dan juga cemas sejak awal Oi ditahan pasca menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan seleksi CPNS. Tidak pernah disangka oleh Nia jika sikap manis Oi yang mencuci kakinya dan kemudian mencium kaki sang ibu pun sebelum berangkat menjalani pemeriksaan kala itu bisa menjadi momen terakhir Nia Daniati untuk bertemu dengan Oi sebelum ditahan. Mengguncang batin Nia dengan kesedihan mendalam sekaligus rasa tidak terima karena Oi harus menghadapi kasus hukum serius seorang diri. Seolah-olah semua itu dibebankan sama anak saya.
sebagai seorang ibu pasti merasa terpukul ya. Sekarang ini saya hanya bisa mendoakan aja, nggak bisa apa-apa lagi. Cium kaki saya sebelum berangkat, terus cuci kaki saya dan minum air kaki saya, dia minta maaf sama saya. Tapi saya saat itu tentunya tidak berpikir Oi akan nggak pulang. Saya cuma semangati. Kebetulan kan kondisinya juga Oi itu lagi perawatan. Sebetulnya masih minum obat. Ya bercampur perasaan saya. Ya, tidak ada ibu yang tidak sedih dan syok jika buah hatinya tersandung masalah. Apalagi Oi, putri sulung Nia Daniati, harus terpuruk di tahanan menghadapi ancaman hukuman serius. Ironisnya, di tengah kondisi terpuruk tersebut, sejak awal ditahan, Oi pun tidak pernah terlihat dijenguk oleh Rafli sang suami. Yang bisa diandalkan untuk menyemangati Oi tentunya suaminya. Pastinya sedih lah sebagai orang tua. Dia pun dilema dalam keadaan seperti ini. Ya, tapi tetap saya bilang tolong pulang dulu, karena biar bagaimana tidak ada yang mengurus anak saya untuk makannya, untuk bajunya, tukar baju. Karena biar bagaimana harus ada seorang suami yang bisa menguatkan dia. Sedih ketika menyaksikan kondisi Oi yang terpuruk di dalam tahanan. Sebagai ibu, Nia Daniati pun menjadi pihak terdepan yang berani pasang badan untuk menolong Oi. Tidak main-main. Agar Oi tidak terpisahkan dari anaknya, Nia bersama pengacara Oi mengajukan permohonan penangguhan tahanan dengan Nia sebagai jaminannya. Kita sudah mengajukan penangguhan penahanan. Itu sudah kita ajukan kepada penyidik dan itu sedang berproses. Kita berharap bahwa di kepolisian ini bisa memberikan semacam penangguhan penahanan kota ya. Dia wajib lapor lah, dan itu diatur dalam undang-undang. Silakan saja, itu hak. Tetapi kewenangan juga dari penyidik untuk bisa memastikan apakah diberikan penangguhan atau tidak kepada yang bersangkutan. Tapi sampai dengan saat ini sekarang ini masih terus berlanjut, belum ada. Penanganan dilakukan atas dua sebab. Yang pertama adalah sebab objektif dan yang kedua adalah sebab subjektif. Pertanyaannya sama, kenapa penangguhan belum dikabulkan? Penangguhan belum dikabulkan karena alasan subjektif tersebut. Apakah alasan subjektif tersebut? Alasan subjektif itu terdiri setidaknya ada 3. Tersangkanya bisa menghilangkan barang bukti. Kedua, bisa mengulangi perbuatan. Yang ketiga, melarikan diri. Atas dasar pertimbangan subjektif tersebut itulah, maka penyidik belum atau tidak mengabulkan permohonan penangguhan yang diajukan oleh penasehat hukumnya. Wajar saja jika sebagai ibu, Nia Daniati bahkan berani pasang badan untuk menjadi jaminan agar usaha penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak pengacara Oi bisa diloloskan. Pasalnya, tidak banyak yang tahu, sebagai ibu, Nia pun menyimpan penyesalan terdalam atas kondisi Oi pada saat ini. Tidak pernah disangka oleh Nia jika insiden yang sempat membuat Oi mengalami cedera di bagian kepala saat kecil bisa mengguratkan dampak psikis yang diduga mempengaruhi pertumbuhan dan sikap Oi yang berkali-kali tersandung masalah hukum. Mulai dari kasus berlian di tahun 2012 lalu berlanjut dengan kasus penggelapan mobil di tahun 2016. Hingga kini di tahun 2021, Oi pun menjadi tersangka kasus dugaan penipuan bermodus seleksi CPNS
dengan nilai kerugian hingga 9,7 miliar rupiah. Sosok anak yang periang, apabila dimintain tolong sama temannya, pasti dia dengan segenap apa yang dia bisa, apa yang dia punya. Dari kecil tuh tangannya tidak pernah tertutup, terbuka terus untuk semua teman-temannya. Tapi seingat saya waktu kecil, ini pernah kebentur besi di bagian kepalanya. Dan itu saya anggap dia nangis menjerit-jerit, saya abaikan. Sehingga pada umur 7 tahun dia kejang-kejang, akhirnya harus di CT scan dengan masuk ke tabung itu, dan dia harus minum obat selama 6 tahun karena ada penggumpalan darah di kepalanya. Itu saya menganggap itu biasa saja gitu loh. Ada pengobatan dari dokter, ya sudah gitu. Ini mungkin itu kesalahan saya waktu anak dalam pertumbuhan, yang kurang waktu saat itu. Walaupun saya sudah semaksimal mungkin, tapi keadaan di luar saya tidak tahu pergaulan seperti apa. Walaupun semenjak SMA kalau pergi kemana-mana juga kakak saya yang dampingi di luar sekolah. Tentunya kalau pandangan saya, kalau menurut yang sudah selama ini dijalanin, psikiaternya bilang tentunya pasti ada pengaruhnya. Di situ ada macam-macam riwayat penyakit ini psikiater yang tahu. Ya, Oi kan murid saya. Waktu SMA dia murid saya. Saya juga pernah cerita dari awal. Saya dekat sekali sama dia karena memang saya kalau sama murid ya kalau di sekolah ya seperti saya anggap anak sendiri. Bahkan saking dekatnya saya sama Olivia, mamanya itu mempercayakan kepada saya, tolong Bu Titin diurus. Saya tahu dia tidak punya sakit apa-apa waktu di SMA, normal saja, nggak ada. Tapi entah setelah dia lulus bagaimana dia ada kejadian yang tadi disampaikan, kata mamanya jatuh timpa besi dan sebagainya, ya saya kurang paham. Tapi selama 2019 sampai sekarang, saya melihatnya dia tidak ada masalah. Mas, kalau masalah sakit menghadapi ini saya juga stres, Mas. Lebih stres dari dia. Sebelum stres saya udah stres duluan. Asal tahu bobot badan saya sekarang turunnya berapa? 11 kilo. 2 kali saya dioperasi. Karena dirawat, dioperasi 2 kali karena memang ada gangguan ginjal, otomatis karena apa? Pengaruh pikiran. Ya. Kalau malah sakit ya saya juga sakit. Semua orang, apalagi korban 225 orang. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Penyesalan apa yang membuat Nia Daniati begitu sedih akan dampak cedera yang dialami Oi di masa kecil. Dikabarkan sampai harus berkonsultasi dengan lebih dari 3 orang psikiater, termasuk salah satunya Dr. Lahargo. Benarkah Oi menderita bipolar? Dan memang menurut dokter, memang harus diterapi terus. Saya lupa jenisnya apa, tapi yang saya tahu itu karena memang selama begitu ada kejadian ini, sebelum itu berapa bulan ke belakang, memang selalu konsultasi dengan psikiater dan sebetulnya harus dirawat. Tapi kan terputus-putus perawatannya ini. Yang jelas ya sebagai orang tua bingung, sedih, bercampur aduk, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa waktu yang lalu memang ada konsultasi menanyakan gitu ya apa yang harus dilakukan dengan kondisi anaknya. Yang saya sampaikan pada waktu itu bahwa seorang psikiater harus melakukan suatu pemeriksaan psikiatri yang lengkap terlebih dahulu sebelum kemudian menegakkan diagnosis dan memutuskan terapi apa yang akan diberikan. Nah, gangguan bipolar ini adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan perubahan mood yang ekstrim. Jadi kadang bisa senang yang berlebihan, kadang bisa sedih yang berlebihan. Nah, di antara waktu itu moodnya itu menjadi tidak stabil. Nah, itu juga bisa membuat seseorang itu berbohong karena memang moodnya sedang high, sedang tinggi, energinya sedang berlebih. Di tengah kondisi Oi yang dikabarkan terpuruk,
Pasca mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, hari Senin lalu, Rafli sang suami menjenguk Oi di tahanan. Ya, 4 hari Oi mendekam di tahanan tanpa dijenguk sang suami sama sekali. Akhirnya, Rafli pun datang dari Manado ke Jakarta untuk menemui Oi hingga menyisakan sebuah cerita haru. Pasalnya, Oi yang kerap terlihat tegar bahkan ketika ditahan sebagai tersangka oleh polisi, digambarkan oleh sang pengacara sampai menangis ketika bertemu untuk pertama kalinya dengan Rafli. Tahu lah, iya sebelum waktu ditahan memang pertama dia nggak percaya. Masa sih gitu nggak percaya, begitu ada foto pakai rompi orange itu dia percaya. Baru datang dari Manado karena ibunya sedang sakit stroke ya, baru jenguk tadi. Karena kemarin datang, hari ini langsung besuk gitu. Tadi saya janjian juga dengan suaminya. Ya, saya janjian juga dengan suaminya Oi, Rafli, karena Rafli dari Manado ya kemarin itu udah datang, dia mau nengok Oi. Jadi ya udah kita janjian di sana. Tadi sudah ketemu, Rafli udah ketemu dengan Oi di dalam. Makanan tadi dibawa sama Rafli ya Oi-nya sih sehat gitu. Ya bagus-bagus aja lah di dalam, maksudnya ya wajar lah. Kalau ketemu pastinya ya nangis ya kan. Kondisi seperti itu siapa sih yang gak sedih. Ya udah mereka berbincang lah seperti itu. Kita nggak tahu apa yang dibicarakan. Kedatangan Rafli yang baru muncul menjenguk pasca 4 hari menghilang saat Oi ditahan itu pun tidak pelak menjulangkan sebuah teka-teki. Ada apa dengan Rafli? Mengapa tidak dari awal, melainkan 4 hari pasca Oi ditahan, Rafli pun baru muncul untuk menjenguk sang istri? Entahlah, yang jelas, Farhad Abbas, mantan ayah sambung Oi pun juga menguak betapa selama ini Oi banyak berkorban hingga terlihat boros demi membahagiakan Rafli dan juga pihak keluarganya hingga menyisakan sebuah tanya. Mungkinkah Rafli turut menikmati uang hasil kasus dugaan penipuan yang bermodus seleksi CPNS yang kini menjerat Oi dengan ancaman hukuman yang serius? Begitu melindungi suaminya. Jadi melindungi suaminya sehingga peran suaminya seolah-olah dianggap tidak tahu sama sekali. Padahal suaminya ini memiliki rekening, mereka sama-sama menikmati. Saya tanya, ternyata sifat hidup boros, berboya-boya itu dilakukan pada masa Oi melakukan hal itu. Termasuk membeli kendaraan mewah, kemudian makan-makan, terus pesta kemana-mana. Bahkan semua menurut pengakuan Kiki, mereka hidup royal dengan teman-teman suami. Jadi tidak mungkin suaminya tidak tahu. Kemudian ada juga kemungkinan petunjuk-petunjuk yang menyatakan adanya kalau memang benar ada uang yang dikirim ke keluarga suami, kemudian kepada keluarga suaminya, kemudian Oi diam-diam, mungkin uangnya tidak ditransfer tapi transfer langsung, kan bisa dicek nanti rekening bapaknya, rekening ibunya, atau rekening apa saja yang ada kaitan dengan situ gitu. Dan kalau saya lihat, kalau mereka menggunakan uang itu untuk misalnya pesta pernikahan dan lain sebagainya, berarti kan sama-sama menikmati. Suaminya kan harusnya menyadari bahwa dia nggak punya uang. Prihatin, merasa sedih, tapi saya tidak bisa apa-apa. Ya saya hanya bisa mendoakan anak saya, menyemangati.